Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafiq Nasution, berasal dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro, Universitas Sumatera Utara. Saya dengan NIM 2304020003. Di sini saya akan mempresentasikan dengan apa yang telah saya analisis sendiri, yaitu perancangan PLTS atap dan juga kelayakannya bagi rumah-rumah kita atau rumah kita itu sendiri. Di sini dosen pengampu saya yaitu Bapak Insinyur Ferry Rahmat Astianta Bukit, ST, MT, IPM. Oke, di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya, yaitu di mana kebutuhan energi, pertumbuhan penduduk, dan ekonomi di Kota Medan meningkat permintaan listrik yang stabil. Kemudian isu lingkungan, ketergantungan pada energi fosil menyebabkan emisi karbon dan polusi udara. Kemudian potensi lokal, yaitu Medan memiliki iklim tropis dengan suhu di atas 30 derajat Celcius, menandakan intensitas matahari yang tinggi. Kemudian solusi, pemanfaatan atap rumah sebagai area instalasi PLTS yang efisien tanpa butuh tambahan. Nah, di sini kebutuhan energi di Kota Medan ini seiring bertumbuhnya penduduk dan ekonomi, maka akan kebutuhan listrik akan menambah secara signifikan, yang dimana ketika seorang penduduk bertambah banyak anggota keluarganya, dan atau juga kebutuhan ekonomi yang yaitu membangun sebuah gedung-gedung besar atau segala macam, mereka itu membutuhkan permintaan listrik yang banyak. Maka dari itu kenalah di isu lingkungan, yang dimana ketergantungan kita pada energi fosil yang mengakibatkan emisi karbon dan polusi udara. Nah, di sini kenapa kita bisa merancang PLTS atap ini. Rumah saya sendiri terletak di Jalan Denai Gang Wakat nomor 9, Tegal Sari Mandala 3, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, yang dimana Kota Medan ini terletak di Sumatera Utara, Pulau Sumatera, berada di Indonesia. Nah, Indonesia ini sendiri terletak di garis khatulistiwa, yang dimana garis khatulistiwa ini memiliki iklim tropis dan juga matahari yang banyak, sekitar 30 derajat Celcius, yang menandakan intensitas matahari yang tinggi. Nah, kenapa juga kita membangun PLTS atap ini sendiri? Karena pemanfaatan ini dapat secara maksimal ketika kita membangun PLTS atap ini, pembangkit listrik tenaga surya, tidak membutuhkan lahan tambahan, akan tetapi kita hanya memakai atap rumah kita sendiri. Rumusan masalah yaitu yang pertama, bagaimana mengoptimalkan potensi PLTS atap, pertimbangan teknis, kapasitas, dan efisiensi, dan strategi instalasi di lokasi spesifik. Tujuannya mengoptimalkan pemanfaatan PLTS untuk kebutuhan energi perubahan, menganalisis keandalan teknologi dan kapasitas energi yang dihasilkan. Yang ketiga, menetapkan strategi pemilihan lokasi instalasi yang efektif. Di sini menegaskan bahwa penelitian ini tidak hanya mencari potensi, akan tetapi juga merancang seluruhnya sistem yang paling andal dan strategis untuk lingkungan perumahan saya sendiri. Yang dimana selain untuk mencari potensi, juga kita di sini akan memaksimalkan gimana instalasi listriknya, gimana juga tata-tata atapnya, dan juga gimana sih ciri-ciri atau fisik atap rumah yang bagus itu. Kemudian prinsip kerja yang saya jelaskan adalah prinsip kerja panel surya itu sendiri, yang dimana prinsip kerjanya yaitu efek voltaik mengubah energi matahari menjadi arus listrik. Juga komponen utamanya yaitu panel surya, solar charge controller atau SCC, kemudian inverter, yaitu mengubah arus DC menjadi arus AC. Kenapa kita memerlukan inverter? Agar ketika kita membutuhkan energi listrik AC atau bebannya itu membutuhkan energi listrik AC, nah di sini inverter itu berfungsi, karena panel surya itu mengubah sinar matahari tadi menjadi energi listrik DC. Maka ketika kita membutuhkan beban yang memiliki energi listrik AC, maka itulah gunanya inverter tersebut. Kemudian baterai. Nah, baterai ini yaitu memiliki fungsi yaitu sebagai penyimpan energi untuk penggunaan malam hari atau sistem off grid. Nah, ketika malam hari,
matahari tidak menyinari atau matahari sudah tenggelam, maka disinilah baterai itu menyimpan energi yang telah ditabung dari siang hari sampai sore hari tersebut. Nah, di sini metodologinya, yaitu lokasi penelitian berada di Jalan Denai dengan luas efektif 8,82 meter kubik, yaitu analisis bayangan menunjukkan kondisi sangat baik karena tidak terhalang pohon, juga tidak terhalang gedung-gedung tinggi atau atap-atap yang menutupi atau shading itu sendiri, yang dimana ketika shading PLTS tidak akan beroperasi atau menangkap sinar matahari secara maksimal. Nah, bagian ini menunjukkan kesiapan fisik dari atap itu sendiri. Material atap dari spandex. Material atap saya itu terbuat dari spandex, memudahkan proses pemasangan struktur mounting panel surya. Nah, di sini ada garis kuning ini, dan garis kuning ini yang berfungsi sebagai, di sini saya akan menata PLTS atau membangun PLTS sekitar 8,82 meter kubik, dan di sini sangat jelas bahwasannya tidak adanya pohon untuk menutup sel surya itu, kemudian tidak ada yang namanya atap-atap tinggi yang sehingga ketika matahari ada panel surya terkena shading. Kemudian analisis beban listrik. Di sini status pelanggan rumah tangga atau rumah saya sendiri yaitu prabayar ke pasca bayar, yaitu satu pasang. Kemudian konsumsi energi listrik, total konsumsi harian berdasarkan peralatan rumah tangga mencapai 20.656 kWh. Skemanya yaitu net billing, ekspor listrik ke PLN dihitung sebagai pengurang tagihan sebesar 65% dari KWH yang tercatat. Di sini menjelaskan bahwasannya kebutuhan beban rumah tangga mempunyai skema net billing, kemudian memungkinkan listrik yang berlebih dikirim ke PLN menjadi pengurangan tagihan sebesar 65%. Nah, di sini PLTS atap ini sendiri berfungsi sebagai pengurangan tagihan ketika membayar tagihan per bulannya. Di sini PLTS berperan sebagai untuk mengurangi dananya dan juga menghemat dana yang keluar. Nah, di sini sebagai potensi yang sangat besar, maka dari itu kita harus memanfaatkannya secara maksimal. Kemudian desain teknisnya yaitu saya memilih mau spesifik modulnya itu monokristalin 450, kemudian kebutuhan modulnya 3 unit panel surya, kemudian total kapasitasnya 1,35 kWp, luas area efektif itu yaitu 6,62, sangat mencukupi dari luas atap 8,82 m. Inverternya itu tipe on-grid, kapasitas 1 kW, efisiensinya lebih kurang sekitar 97%. Nah, kesimpulan yang saya dapatkan dari sini yaitu aspek teknis atap seluas 8,82 dengan kemiringan 20 derajat sangat layak untuk kapasitas 1,35 kWp. Aspek energinya juga produksi harian mampu memenuhi konsumsi listrik rumah tangga secara mandiri. Aspek ekonomi yaitu investasi memberikan manfaat finansial jangka panjang melalui penghematan tagihan listrik. Nah, di sini juga kita mengetahui bahwasannya disinilah kita mengambil suatu kelebihan yaitu PLTS atap, dan ketika terjadinya mati lampu atau padam lampu, yaitu ketika kita membutuhkan listrik kita mempunyai penyimpanan energi listrik tersebut yaitu baterai, di mana baterai ini menyimpan energi yang telah dikumpulkan panel surya dari pagi sampai sore hari. Di situ kita akan selain untuk mengurangi dana, juga di situ juga ketika kita mati lampu kita bisa menggunakan listrik. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf apabila perkataan atau kata-kata saya yang tidak kurang pantas, saya mohon maaf. Itu tidak lebih dan tidak kurang adalah kekurangan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.